Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah, Berhormati MHD, yang terhormati Bapak Ibu, rekan guru semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bersama dan budayanya sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam acara kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas saya dari guru penggerak. Ya. Oke Bapak Ibu, sebelum mulai supaya tidak tegang, ya, kita speaking dulu. Silakan Bapak Ibu berdiri. Oke Bapak Ibu, kalau saya bilang tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali. Jadi ikuti apa yang saya katakan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, 3 kali, 3 kali. Tangan dulu. Terima kasih. Nanti lagi Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mulai lah. Nanti lagi kita screening ya. Oke Bapak Ibu, mohon maaf, saya di sini bukan menggurui atau apa ya? Saya di sini tujuannya kita di sini ya saling bertukar pikiran, saling diskusi, ya kita sharing di sini, ya di sini tidak ada istilahnya saya menggurui Bapak Ibu guru, karena sini kita sama-sama guru. Ya. Oke Bapak Ibu, apa yang teringat atau apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang budaya positif di sekolah? Ada nggak Bapak Ibu? Kira-kira apa budaya positif di sekolah? Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini maksudnya budaya positif yang ada di sekolah. Jadi di sekolah itu penting dalam menanamkan budaya positif. Budaya positif di situ ya ini begitu. Ya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai itu banyak begitu ya. Nilai-nilai kebajikan yang universal seperti mandiri, jujur, ya, gotong royong, banyak Bapak Ibu ya. Nah, budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, konsep utama budaya positif terdiri atas 7 bagian. Jadi hari ini kita akan membahas satu persatu tentang budaya positif, yaitu yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru ya dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya untuk membentukkan profil belajar Pancasila. Sudah kita ketahui bersama bahwa profil belajar Pancasila itu ada berapa boleh itu? Ada 6 ya. Jadi yang pertama, beriman bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkenalan kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global.
Nah, saya singgung sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Jadi kita sebagai guru yang mengajarkan murid itu sesuai kebutuhan murid. Jadi kan banyak tuh dalam kelas itu kan terdiri dari 20 siswa. Dari 20 siswa itu macam-macam karakter, macam-macam sifat, macam-macam pengetahuannya, daya pikirnya, daya nalarnya bermacam-macam. Nah, jadi kita sebagai guru itu harus mampu memahami kebutuhan belajar murid. Ya, bukan berarti kita dalam belajar itu karena muridnya 20 dengan karakter berbeda, kita mengajarkan dengan kebutuhan satu persatu tidak perlu. Tetapi kita dengan mengelompokkan pembelajaran, yaitu dengan gaya belajar. Bisa nanti kita sama-sama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Itu nanti dengan cara kita mengelompokkan gaya belajar siswa. Jadi sebelum kita mengajar, kita membuat gaya belajar siswa. Jadi dengan cara yang pertama kita membuat asesmen, ya, asesmen awal, atau kita membuat seperti angket gitu Bapak Ibu. Jadi di situ siswa kita bisa mengetahui siswa ini suka belajar yang visual, ya. Siswa ini suka belajar auditory, siswa yang ini suka belajar kinestetik, ya. Jadi dari 3 kriteria ini kita bisa mengelompokkan. Oh, siswa misalkan 5 orang yang suka belajar visual, 10 orang suka belajar auditory, ya. Yang 5 orangnya suka belajar kinestetik. Nah, itu kita nanti mengajar menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kalau mereka belajar suka dengan visual, mereka yang lihat. Jadi bisa kita tunjukkan gambar-gambar kepada siswa. Kalau auditory, saya kira berikan video, ya, dan sebagainya. Sama juga dengan gerakan. Ya, pembelajaran kinestetik yaitu bergerak. Jadi siswa itu kan sukanya bergerak-gerak. Bisa kita sesuaikan dengan pembelajaran yang siswa tersebut butuhkan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah kebiasaan hal yang baik yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini harus kita tanamkan di dalam diri anak, ya, di sekolah, supaya anak-anak itu mempunyai kesadaran tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan tadi sudah singgung sedikit, itu banyak Bapak Ibu nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, ya. Bapak Ibu, apa? Disiplin, ya. Banyak ini Bapak ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu disiplin positif, ya. Disiplin positif kan yang positif gitu kan. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Oke. Yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup nanti apa? Makanan, kadang pangan kalau dia, kadang pangan pakan. Ya. Jadi ada makanan, pakaian, tempat tinggal, ya, keamanan dan kesehatan. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
menyayangi dan disayangi, perasaan diterima dalam kelompoknya, memberi dan menerima perhatian, kekuasaan dihormati, dipercaya, memberi pengaruh, diakui dan didengar. 4. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, tidak dikekang. 5. Kesenangan, bermain, humor, nikmati apa yang dilakukan dan tertawa. Jadi Bapak Ibu, dalam kita mengajar, kita harus mengetahui kebutuhan siswa. Ya, misalkan ada siswa yang suka memalak atau yang suka meminta uang kepada temannya. Ya, dan uang, yaitu makanan. Misalnya ada siswa yang suka meminta makanan kepada temannya. Kita lihat, misalkan Andi suka memalak temannya, ya, meminta makanan temannya, meminta bekal temannya, ya. Guru itu, kalau ada siswa yang memalak temannya, pastikan teman satu lapor ke guru. Jadi guru itu tidak boleh langsung memarahi siswa yang memalak tadi, Bapak Ibu, ya. Jadi guru harus mengetahui apa sih yang menjadi dasar anak itu memalak atau meminta makanan. Jadi kita lihat dari sini. Yang pertama, kebutuhan hidup. Oh, anak ini meminta makanan kepada temannya karena dia kelaparan, ya, bertahan hidup, ya, karena dia kelaparan. Oke, gitu. Di rumah tidak makan, makanya kelaparan, ya. Ya, jujur. Jadi kita tidak boleh langsung memarahi, ya, kasihan anak. Ya. Nah, juga kita lihat dari kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin anak itu meminta makanan kepada temannya supaya anak itu diperhatikan. Ya. Kalau misalkan ibu mengetahui ada siswa melapor, Pak, si Andi ini mengambil makanan si A, misalkan. Jadi si Andi ini ingin diperhatikan, ya. Kalau dilaporkan kepada guru, nanti guru laporkan ke orang tuanya. Nah, orang tuanya itu nanti pasti memperhatikan si Andi, ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu, penguasaan, dihormati, dipercaya. Nah, di sini Andi itu kita lihat dari penguasaan. Andi ini ingin diakui, ingin dapat kehebatannya. Itu saya. Kami makanan aja, ya, aku sama saya, ya, mau memberikan makanan. Itu penguasaan, ya. Kebebasan. Nah, Andi ingin bebas, ya. Saya itu ingin bebas, mau bebas itu maksudnya ingin makan apa saja. Mungkin dari rumah dia dibawakan bekal lauknya tempe, karena melihat kiri kanan temannya ada ayam goreng, tempe goreng, ya, apa ini? Ayam goreng. Jadi dia itu ingin merasakan, ingin bebas merasakan punya temannya gitu. Tahu itu? Ya. Yang berikut, yang terakhir adalah kesenangan. Andi itu, ya, tadi membawa makanan temannya itu dalam hal apa? Mungkin kita dan kesenangan. Dengan cara Andi meminta makanan temannya, akhirnya temannya menjadi marah, mukanya menjadi apa? Menjadi gelut. Nah, Andi menganggapnya itulah sebuah kelucuan, kesenangan. Ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi pada dasarnya manusia, tentunya saya sendiri Bapak Ibu, kalau ada dorongan dari luar itu baru istilahnya kalau ada tugas nih, ya, ada tugas yang tujuannya itu sangat timbalan. So hari ini saya betul-betul harus membuat. Berarti apa? Saya membuat tugas itu karena ada dorongan di luar, yaitu ada batas waktunya.
Beda dengan kesadaran diri, meskipun budaya masih lama, tapi dengan kesadaran diri dalam hati, ya kita sudah mengerjakan tugasnya dengan baik tanpa ada dorongan. Nah, contoh di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Peserta didik melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Karena siswa takut dihukum, makanya dia mematuhi peraturan agar dihukum. Ekstrinsik dorongan dari luar. Ya. Kalau yang satunya menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Jadi dia itu menghargai diri sendiri. Peserta didik melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan pada dirinya sendiri. Itulah intrinsik muncul dari diri sendiri, kesadaran. Ya, misalkan siswa masuk jam 7, mereka sadar jam 7 tidak ada di sekolah. Itu kesadaran intrinsik. Ya. Kalau ekstrinsiknya, menurutnya waktu itu. Mereka takut kalau saya tidak datang jam 7, saya dihukum. Makanya mereka teman-teman dulu harus datang ke sekolah. Karena kami hukum, ekstrinsik dorongan dari luar. Dari Bapak Ibu, bisa dipahami? Terima kasih. Ya, yang berikutnya 5 posisi kontrol guru. Ya, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu kira-kira selama ini menggunakan posisi yang mana? Bapak Ibu dalam menangani siswa, dalam menangani kasus siswa, Bapak Ibu menggunakan posisi yang mana kira-kira selama ini? Kalau saya kemarin Nomor 2. Ya. Bapak Ibu yang lain? Ya. Kalau saya, ya, benar Ibu. Kalau saya sendiri, Bapak Ibu, selama saya mengajar, saya itu selalu menggunakan posisi penghukum. Begitu murid, ya, datang ke sekolah terlambat, saya hukum. Murid tidak mengerjakan tugas, saya hukum. Ya, murid ribut, saya hukum. Termasuk ke depan, angkat tangan, angkat kaki satu, ya, tangannya di telinga. Itu hukum. Membuat merasa bersalah, ya Ibu jelaskan ya. Nah, satu Ibu. Nah, penghukum. Contohnya di sini, Anda yang terlambat hadir di sekolah. Jadi penghukum, ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk untuk memperhatikan penghukum. Kalau ada terlambat, itu penghukum namanya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Apa bisa datang tepat waktu? Tanya kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kalau guru menghukum murid, ya, kalau di tempat saya dulu pernah kejadian, guru memarahi murid waktu jam pulang, ban motornya gurunya itu dikempesin oleh. Nah, jadi hasil dari hukuman tadi, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif, ya, contohnya berarti. Jadi sesuatu mempunyai sifat dendam dari dirinya. Itu pada menggunakan musibah sebagai penghukum. Ya, kalau bisa penghukum ini sekarang kita tiadakan. Kita ganti yang lain. Nanti ada yang lain, ya. Itu penghukum. Hukumnya keras. Nah, ini membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Nah, ada suara memalas, halus, sedih, bahasa tubuh, rapat pada anak, lesu. Nah, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ya, jadi si pembuat si siswa itu dia merasa bersalah karena dengan kata-kata gurunya seperti ini, siswa itu merasa bersalah. Hasilnya apa Bapak Ibu? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya.
murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Siswa itu menahan dalam dirinya. Lebih bahaya lagi sekalinya dari penghukum. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya, kalau kita menggunakan posisi sebagai membuat bersalah. Itu bahaya lagi misalnya begini. Siswa itu menaruh unek-uneknya di dalam begitu dan sudah ada mampu dalam hatinya sudah ada mampu menampung unek-uneknya, akhirnya meletus, akhirnya marahnya lalu luar biasa. Coba itu lanjut, yaitu posisi teman, ya, nada suara, ramah, akrab dan bercanda, rasa tubuh, merapat pada murid, ya, mata dan senyum silakan. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke Bapak, bukan? Kemarin kamu sudah berjanji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Dan bertertawa, gitu. Namanya seperti teman atau ibu ya, kita membatasi, kita memberitahu siswa itu seperti teman. Sambil tertawa, ingat, dia sudah tidak apa-apa, dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini. Sambil senyum-senyum. Ya. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Ya. Hasilnya Bapak Ibu, murid akan merasa senang, ya, dan akrab dengan guru. Ya. Kalau kita mengadakan murid dengan memarahi murid, tetapi kita dengan senyum-senyum, ya, murid akan merasa senang. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Bapak Ibu, itu sebagai posisi kontrol guru teman, ya. Yang berikutnya adalah pemantau. Pemantau ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, Adi, coba kamu berapa kita memulai? Adi, tahu Pak? Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu, saya tunggu. Bagaimana perasaan murid dilakukan seperti ini? Ya. Jadi kalau kita menggunakan posisi pemantau, ya, ini contohnya Bapak Ibu. Dan hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau merasa berbuat salah. Murid tetap berbuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa menggunakan seorang diri. Kita sebagai seorang guru menggunakan posisi pemantau, kita tetap memantau murid, ya. Murid kita berikan tugas, yang lain istirahat, dia tinggal di kelas mengerjakan tugas, tetap kita pantau. Tidak bisa kita tinggalkan muridnya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah manajer. Ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid,
Itu tulisannya. Mendekati. Tulisannya jelas pasti kan. Ada mau pisah tuh tulisan. Iya, bisa itu. PDKP. Ya, lanjut. Guru, Adi, apa yang kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid di ketika seperti ini? Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru ya dari kelima posisi kontrol tadi ya kita harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer ya, tidak lagi kita sebagai penghukum membuat masalah ya, kita sebagai guru harus menggunakan posisi manajer ya, yaitu menyelesaikan masalah atau kasus murid, tetapi murid itu mencari dan keluarnya sendiri, bukan guru yang menyelesaikannya, tetapi murid yang menyelesaikannya. Contohnya sini tadi, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Murid kan tahu, jam 7 Pak. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi kita tanyakan kepada siswa, ya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman Pak, ya, untuk mengerjakan tugas tingkat baik. Itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kira-kira besok kamu kalau datang ke sekolah terlambat lagi tidak? Tidak Pak. Ya. Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi siswa itu menyelesaikan masalah sendiri. Bukan guru, tidak lagi guru. Besok kamu datang tepat waktu ya, berkunjung tetap di sekolah. Tidak begitu. Tapi siswa sendiri yang istilahnya itu dari posisinya, itu posisi manajer. Jadi kita sebagai guru harus memposisikan kita sebagai manajer dalam menangani masalah siswa. Nah, pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, gitu. Jam berapa sekarang? Saya katakan ya. Atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendal gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, bagus. Ada pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya atau peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ya. Jadi siswa mencari jalan keluar sendiri dengan bimbingan guru. Ya, Ibu. Jadi tidak lagi kita sebagai guru itu menghukum siswa. Apalagi harus menghukum, bisa kita masuk guru. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini contoh lain penerapan 5 posisi kontrak tadi. Menghukum, karena kamu ribut terus dan tidak mau diam, silakan berdiri dengan berkaki di depan kelas. Contohnya ya, itu menghukum. Membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus mengingatkan kamu, Bapak kecewa dengan kamu, karena guru mengatakan Bapak kecewa dengan kamu. Ini siswa merasa bersalah dan dalam hatinya itu apa ya? Di mana dalam hatinya itu Bapak Ibu? Teman, ya udah, nggak apa-apa. Kamu tidur di pembelajaran kali ini. Pertemuan minggu depan jangan lagi ya. Kan ada tidur. Misalkan kalau ada siswa tidur di belakang, jangan langsung dimarahin Bapak Ibu. Tetapi tanya dulu, kenapa kamu tidur? Kita cari tahu dulu apa masalahnya. Jangan langsung kita menghakimi. Bisa jadi mungkin mereka siswa tidur di kelas tadi malam, mungkin dia menjaga
orang tuanya di rumah sakit, dia sedang sakit misalkan, kan kita tidak tahu, ya. Atau dari mana mereka siswanya bekerja, karena mungkin dia hidup negara, bisa dia bekerja dan akhirnya orang bekerja. Ya. Jadi kita harus cari tahu dulu apa penyebabnya. Semuanya. Ya. Memantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan tidak mengetahui konsekuensinya. Sekarang kerjakan dan segera kumpulkan. Itu memantau, ya. Istilahnya itu seperti memberikan apa ya? Memberikan siswa itu apa namanya? Fungsi kontak memantau, kita karena sebagai penghukum. Jadi siswa yang sudah keluar, dia sudah tinggal di kelas. Manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Jadi manajer itu posisi paling tertinggi, Bapak Ibu. Ya, kita sebagai guru harus menggunakan posisi manajer. Jadi apakah kamu tahu kesalahan kamu? Haji, kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Pasti dia jawab, kamu Pak, saya datang lambat tadi. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Besok saya akan datang ke Pak. Ya, maka besok saya akan datang setengah jam sebelum masuk ke wilayah kelas. Itu bagus. Kan siswa sendiri yang mencari jalan keluarnya dari masyarakat. Bapak Ibu, sepertinya harus semangat. Kita beli lagi oleh ini. Breaking lagi kan? Ya, breaking lagi. Ini masih lanjutan sedikit yang awal tadi Bapak Ibu. Ayo kita berdiri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap fokus. Jadi ikuti apa yang saya katakan. Ya, saya kasih. Ayo Bapak Ibu silakan berdiri. Supaya lemas, enggak tegang. Ya. Jadi ikuti apa yang saya katakan. Saya bilang tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali. Ikuti apa yang saya katakan ya Bapak Ibu ya. Oke, ya. Konsentrasi. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, 1 kali. Aku ada. Sama yang masih tepuk tangan. Kayak Lanjut. Tepuk tangan 2 kali, 3 kali. Terima kasih Pak Ibu, silakan duduk. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu, jadi kalau saya mengatakan tepuk tangan 3 kali, berarti tepuk tangan. Kalau 3 kali kan tangannya nggak kesulitan tadi mengucapkan. Jadi kita tepuk tangan. Sementara akan memasang. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, semuanya pasangan sudah sedikit segar ya. Sudah sedikit segar. Atau masih tegang? Segar atau tegang? Oh segar. Kalau tegang kita hitung lagi. Kira-kira. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Keyakinan kelas. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu naik motor menggunakan helm? Alasannya apa menggunakan helm? Keselamatan. Kebanyakan tanya pasti supaya tidak sweeping Pak. Supaya tidak disweeping polisi. Apa? Supaya tidak dirazia polisi. Ya. Padahal di sini ya. Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan itu benar. Kalau kita memakai helm itu tujuannya untuk keselamatan, bukan untuk supaya tidak disweeping polisi, razia polisi. Ya, kalau di kita naik motor di kota-kota besar,
itu pasti pakai helm nanti tak polisi kan gitu. Nanti kalau saya cepat, tapi pakai helm supaya untuk menjaga keselamatan. Kalau misalkan jatuh kan pakai helm nggak apa-apa, mudah-mudahan. Kayak yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan, ya, untuk keselamatan. Kalau kita mau cuci tangan, tujuannya supaya bersih, supaya sehat, ya, tujuannya sehat. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu beda Bapak Ibu. Ya, kalau keyakinan itu menurut ini contohnya Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi Bapak Ibu, di sekolah kita ini kan punya peraturan sekolah. Mohon izin Ibu, maaf kalau bisa nanti kita berubah dengan namanya keyakinan sekolah. Ya, kita membuat keyakinan sekolah supaya anak-anak sebenarnya tidak lagi tambah, ya, tidak lagi keluar sebelum jam istirahat. Ya, selain keyakinan sekolah, ada juga keyakinan kelas. Jadi keyakinan sekolah kita buat bersama. Bapak Ibu guru, kepala sekolah, siswa, kita kumpul jadi satu di sini, kita membuat bersama. Siswa-siswa boleh sudah membuat keyakinan sekolah. Misalkan, Pak, ada usulan lah, harus datang tepat waktu, ya, tidak boleh datang tepat waktu, tidak boleh memakai sepatu warna putih. Nah, itu nanti kita sepakati bersama. Ya, kalau kita mau keyakinan sekolah. Kalau sudah keyakinan sekolah kita sudah buat bersama, ya, bisa nanti masing-masing guru atau wali kelas, bisa juga masing-masing perwakilan pelajaran, ya, bagusnya itu wali kelas membuat peraturan kelas, ya, peraturan kelas kita tema seperti itu, ya, kita buat itu, dilarang ribut. Dilarang ribut. Kata apa? Nilai-nilai universalnya, nilai kebajikannya yaitu menghargai orang lain. Kalau kita tidak mohon perhatian, bel tanda pergantian jam pelajaran telah berbunyi. Kepada para siswa dilarang keluar kelas tanpa seizin petugas tiket OSIS. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu lanjut. Tadi Pak. Oh iya. Membuat keyakinan kelas. Jadi bisa wali kelas membuat keyakinan kelas bersama muridnya. Jadi muridnya yang menulis keyakinan kelasnya. Setelah murid menulis keyakinan kelas, ya, kita menyeleksi. Ya, kita menyeleksi sama-sama. Setelah itu keyakinan kelas kita tempel di sekolah sebagai pengingat. Begitu juga dengan tadi keyakinan sekolah kita juga tempel di depan. Ya, sebab kita itu mengingat terus itu, supaya tidak terlambat, ya, memakai sepatu sesuai yang sudah sepakati di sekolah, ya. Tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh merokok dan sebagainya. Ya, itu keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu. Nah, ini contoh Bapak Ibu, ya. Contoh beberapa keyakinan kelas yang guru dan murid membuat keyakinan kelas bersama, menghormati guru, bertanggung jawab, saling menghormati teman, jujur, memperhatikan guru saat belajar, masuk tepat waktu, ketika hendak keluar kelas harus minta izin, jika datang lebih awal, dan lain-lain. Jadi ini kita bisa terapkan di kelas. Ya, Bapak Ibu, misalkan
murid ribut, ada guru di depan, murid ribut di depan guru, ya. Berarti kan murid itu melanggar keyakinan kelas, melanggar kelas apa itu? Berarti tidak menghormati guru. Ada guru ya berkarya, menghormati guru itu nilai kebajikan, ya. Saya bertanggung jawab, saling menghormati, ya begitu bisa kita terapkan di sekolah. Lanjut Bapak Ibu. Oke. Ya, ini terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan di depan tentang posisi kontrol guru. Jadi, kita sebagai guru harus menggunakan posisi kontrol yang tadi apa? Ya, betul, manajer. Ya, kita memakai posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Kita menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, di situ ada menstabilkan identitas. Di sini Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau ada siswa berbuat salah, ya, dengan menempatkan posisi kita sebagai manajer, kita menanyakan dulu apa? Kita menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu. Misalkan, contohnya, tahulah kenapa kamu guru panggil ke sini? Tahu Pak, karena saya datang terlambat. Iya, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya kalau Bapak Ibu dulu waktu sekolah pasti pernah juga terlambat. Ya, kalau ada siswa terlambat, posisi kita sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah siswa supaya siswa tidak terlambat lagi, kita menyelesaikannya dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, saya tanya kalian sebenarnya, kenapa? Sudah tahu belum kira-kira kenapa kamu pagi-pagi ke sini? Tahu Pak? Karena saya datang terlambat. Ya tidak apa-apa terlambat. Ya, kita manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Guru juga dulu pernah melakukan salah seperti kamu. Itu dalam menstabilkan identitas. Yang berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Di situ ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi setelah kita tanya siswa seperti tadi, kita tanya lagi. Kamu terlambat ke sekolah, pasti ada alasan. Kita tanya, apa alasanmu? Kalau kamu datang salah, kenapa saya tadi malam tuh tidur kemalaman? Ya, karena saya main HP, main game sampai jam 3 subuh Pak. Saya baru tidur, makanya ini pagi saya bangun kesiangan dan berangkat sekolah lambat. Ya. Setelah itu kita menanyakan keyakinan, ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan begini, contohnya, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Atau keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati bersama? Sudah Pak. Jadi kita harus mengubah keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Ya, setelah itu baru kita bisa menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita bisa tanya keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan. Ya, atau keyakinan sekolah apa yang sudah kamu lakukan. Siswa berpikir saya kalau itu kalau siswa datang lambat, keyakinan kelas apa yang mereka lakukan.
Bapak Ibu, ya kita kata Bapak Ibu, ada siswa datang terlambat, ya bisa disiplin. Sekali lagi, ya menghargai waktu. Tahu Pak, saya harus menghargai waktu. Ya. Guru tanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa ke depan? Saya ingin menghargai waktu supaya saya besok tidak terlambat lagi. Jadi kita posisi kita sebagai manajer, kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan tiga institusi. Jadi tidak lagi kita menghukum menggunakan suara keras terhadap murid. Ya. Cukup murid kita kasih tahu, dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Tetapi kita sudah membuat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas supaya kalau mereka melanggar ada patokannya, ada keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Ya, Ibu ya, nanti bisa kita buat bersama. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, tiga institusi pertama disitu kestabilan identitas. Bisa kita mengajukan pertanyaan, berbuat salah atau mengajukan pernyataan seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, maka kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri. Jadi kita bisa adu salah satu ini Bapak Ibu dalam menstabilkan identitas. Ya. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut dulu itu. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi dalam menyelesaikan masalah kita bisa menggunakan pernyataan atau pernyataan salah satu dari ini, ya. Jadi menyelesaikan masalah siswa atau kasus yang ada di sekolah, kita harus mampu memposisikan kita karena kita sebagai seorang guru, ya. Kita harus menggunakan posisi sebagai manajer tadi. Jadi tidak ada lagi kita tuh teriak-teriak memarahi siswa, tidak ada lagi begitu, ya. Contohnya Bapak Ibu ini, ya, ini contoh penerapan signifikan institusi. Menurut Ilham, apakah datang terlambat tidak memberikan kesempatan yang baik? Tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah dan tidak ada manusia yang sempurna. Kamu juga dulu pernah berbuat salah seperti kamu. Waktu maksudnya duduk di suatu salah. Di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin cari solusi dari permasalahan ini. Kamu pasti memiliki alasan kenapa kamu selalu merasa terlambat untuk mengerjakan diri kelas, untuk kerjakan pada Bapak. Adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar tidak terlambat untuk mengerjakan diri kelas? Kira-kira kapan kamu mulai bertanya? Tidak pasti ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita buat dan kita latih bersama? Kira-kira keyakinan kelas apa itu? Berkaitan dengan ini. Ingat
Ilham ingin menjadi murid kembali. Jika sekarang sudah mendapatkan posisinya, Bapak yakin kamu bisa menanamkan nilai-nilai dengan baik, mendapat mengatur waktu dengan baik. Baiklah, sekarang kamu boleh bermain bersama. Ya, itu tadi 2000 contoh dalam menyelesaikan masalah. Jadi Ilham di sini, ya, Ilham di sini itu dia terlambat datang ke sekolah, terlambat mengerjakan tugas sekolah. Jadi kalau ada siswa datang terlambat mengerjakan tugas sekolah, jangan langsung kita marahi, bisa kita panggil, ya, dan menyelesaikan masalahnya menggunakan tiga diskusi. Ya, itu contohnya tadi. Ada juga contoh lain Bapak Ibu, contoh yang kedua. Kamu apa panggil? Ya, ini Bapak Aina ini suka ribut di kelas, ya. Kita masa pelajaran dia selalu ribut. Jadi Bapak melakukan dari waktu dulu bahwa kamu saat ini itu saat belajar itu merupakan satu kesalahan utama. Tidak apa-apa, berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Dulu juga pernah berbuat kesalahan seperti itu. Karena sekarang kita dari yang pertama ya. Mereka sudah ribut, sudah belajar pasti ada alasannya. Boleh diceritakan kepada Pak Guru kenapa mereka sudah ribut dan kenapa itu saat belajar. Kamu masih ingat enggak keyakinan kelas yang sudah kita lakukan bersama? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah Alena anggap? Benar sekali. Jadi, Alena selanjutnya ingin menjadi murid yang seperti apa? Baiklah Alena, kamu sudah menemukan solusinya. Bapak yakin kamu bisa menerapkan nilai-nilai itu dengan baik. Baiklah Alena, sekarang kamu boleh masuk ke kelas. Ya, itu tadi contoh dalam menyelesaikan masalah. Siswa itu suka ribut di kelas di setiap waktu pelajaran. Jadi bisa kita panggil muridnya. Ya, kita kasih tahu. Saya kita sekali mengeluarkan murid itu di depan siswa yang lain. Kita seperti itu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi dari ketiga diskusi tadi, sebenarnya kita sudah menerapkan satu, yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam mengenai masalah murid, kita pasti pernah menanyakan apa alasanmu berbuat itu. Ya, itu sudah masuk dalam validasi tindakan yang salah. Ya, nah, jadi mulai sekarang dalam menyelesaikan masalah kita harus menggunakan segitiga diskusi, stabilitas identitas, ya, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan berikutnya ya, menanyakan keyakinan, ya, itu jadi kita harus bisa memposisikan kita sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan masalah atau kasus yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan, boleh
Ya, silakan Ibu Saida. Saya ingin bertanya tentang bagian yang segitiga restitusi. Pertanyaan saya Pak, apa yang harus kita lakukan sebagai guru apabila proses restitusi sebagai manajer dengan kontrol diri sudah kita lakukan dengan baik, namun masih terdapat siswa dengan identitas tidak berhasil dalam proses restitusi tersebut? Ya, terima kasih Bu, kayaknya sangat bagus sekali. Ya, jadi bagaimana caranya kita sudah menyelesaikan masalah siswa atau siswa menggunakan segitiga restitusi dengan memposisikan kita sebagai manajer, tetapi siswa itu tetap tidak ada perubahan. Ya, tetap misalnya begitu-begitu terus. Jadi kita harus bersabar lagi ya. Kita harus bersabar dan kita harus tetap terus melakukan hal itu secara terus-menerus ya. Jangan ada istilahnya itu, jangan ada kata bosan. Kita harus sabar supaya anak itu bisa berubah dengan baik. Seperti itu ya. Jadi kan kita guru itu harus sabar. Guru sabar. Tugas guru kan mendidik siswa ya. Di yang saya dapatkan di guru penggerak Bapak Ibu, guru itu tugasnya adalah menuntut tumbuh kembang peserta didik ya. Jadi dalam kita mengajar itu kita harus mengetahui atau kita harus kita harus tahu bahwa dalam mengajar itu kita harus sesuai itu ada kodrat alam dan kodrat zaman ya. Kodrat alam itu sesuai lingkungan sekolah peta geografis kodrat alam ya. Kodrat zaman dalam kita mengajar siswa kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Kita tidak boleh praktek, kita harus belajar komputer karena untuk memenuhi perkembangan zaman tadi ya. Itu. Oke Bapak Ibu, selanjutnya bertanya lagi. Ayo Ibu Siti, silakan. Bersama dulu Ibu Siti. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu. Bagus. Jadi, apakah murid boleh membuat keyakinan kelasnya sendiri? Boleh Bapak Ibu. Siswa boleh membuat keyakinan kelasnya sendiri, tetapi kita sebagai guru tetap mendampingi atau menuntut siswa. Begitu siswa membuat keyakinan kelas, kita menyeleksinya bersama. Kita menyesuaikan dengan nilai-nilai yang dibagikan universal tadi. Bapak Ibu ya. Lagi Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu. Mungkin hanya masukan, mungkin nanti kita perbaharui yang namanya peraturan sekolah. Mungkin masalah peraturan sekolah nanti akan kita perbaharui dengan kita dari keyakinan kelas. Kalau ada yang di dalam ruangan
kita kita copy dulu yang ada. Ini hanya sekedar tambahan yang akhirnya kan kita ganti untuk keyakinan. Nah, jadi di peraturan sekolah mungkin semua guru itu harus memberikan masukan-masukan yang sekiranya menunjang kebaikan kelas ke depan, menunjang kebaikan sekolah ke depannya. Nah, mungkin hanya itu aja yang masukan untuk kebaikan sekolah kita. Dan cukup ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, memang benar karena kita sebagai guru, jadi kita harus sama-sama. Jadi guru dengan kepala sekolah sama-sama membuat keyakinan sekolah, ya, supaya kita mengetahui bersama. Jangan sampai kita membuat keyakinan sekolah untuk murid, padahal guru tidak tahu, padahal guru juga harus tahu. Dan sampai guru juga melanggar keyakinan tersebut, ya. Menurut murid, sengaja datang tepat waktu, tapi gurunya datang terlambat. Nah, ya. Jadi kita harus sedikit pelan-pelan kita sama-sama membuat budaya positif di sekolah. Yang namanya budaya, kebiasaan positif kan hal yang baik. Jadi kalau sekolah kita itu membiasakan hal yang baik, ya, lingkungan belajar yang positif, insya-Allah anak-anak belajar dengan baik dan mudah mendapatkan atau mudah menyerap ilmu yang kita berikan. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini pas penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baiklah anak-anak, saat ini kita akan membuat keyakinan kelas bersama. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak tahu. Ya, jadi Pak Guru jelaskan sedikit ya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Tahu kan peraturan sekolah kalian apa? Ya, contohnya harus datang tiket kelas. Nah, jadi hari ini kita membuat keyakinan kelas itu supaya apa? Kalian itu dapat meyakini dalam hati kalian tentang nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi kita membuat keyakinan kelas, ya. Masing-masing menulis nilai-nilai kebajikan. Setelah itu nanti kalian menempelnya di depan, ya. Setelah itu nanti kita menyeleksi, ya. Setelah itu kita sepakati bersama. Oke? Sang guru bagi kertas, ya. Kalian menulis satu nilai atau satu keyakinan, ya. Ya, bisa ditulis. Gak apa-apa aja. Kanal boleh, pada kanal boleh. Ya, silakan ditulis.
Sudah? Oke. Oke, kalau sudah, kalian tempel yang sudah kalian tulis di kertas di apa namanya? Di kertas yang sudah Pak Guru sediakan atau di ini di lembar keyakinan kelasnya. Ayo, silakan maju. Silakan. Langsung dua orang mulai. Ayo, dua orang langsung. Ya. Tempel. Ya. Ayo cepat. Ayo. Baiklah, sudah semua? Oke. Sekarang kita akan menyeleksi, ya. Ya, peduli, kebersihan, rajin, percaya diri, jujur, semangat, tanggung jawab. Rajin, nah rajinnya ada dua. Jadi ini Nabila, rajin, percaya diri, kebersihan, peduli, percaya diri ini ada dua juga. Peduli, ada ini, kebersihan, ya. Inilah. Ya, jadi ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian buat atau yang sudah kita buat bersama. Jadi, Bapak Guru semua mempunyai tanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai atau keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Ya. Nah,